Ya kalau misalkan polisi sana udah ngomong begini, ya saya cuman hanya bisa mendoakan mudah-mudahan sahabat Acong secepatnya dipulangkan lah. Kalau untuk Acong keluar lagi di sana kayaknya nggak mungkin, karena Acong termasuk TKI yang overstay. Tapi doa saya buat sahabat Acong, mudah-mudahan Acong selalu diberi kesehatan, kesabaran, kekuatan segala halnya. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog saya, dan di video ini saya mau menjawab banyak pertanyaan dari teman-teman tentang teman saya di Jeddah yang sekarang dapat musibah ya, yaitu sahabat Acong. Terus terang saya tuh kaget kemarin waktu pas saya pulang, sekitar seminggu, bukan seminggu ya, hampir 2 mingguan lah, hampir 2 mingguan ditelepon sahabat saya di Mekah, polisi Mekah, yaitu Adnan Al-Jawi, yang katanya ada YouTuber Indonesia yang ditangkap sama polisi di Arab karena dituduh eksploitasi anak di bawah umur. Nggak tahu saya juga harus ngomong apa lagi, karena banyak banget kok tiba-tiba banyak yang menghujat saya gitu, yang menuduh saya melaporkan sahabat Acong, menuduh dan memfitnah ya itu. Iya, itu fitnah ya. Jadi jangan membiasakan menuduh orang kalau tanpa bukti. Jadi sahabat Acong itu, mana mungkin saya melaporkan si Acong. Acong itu yang mempromosikan di YouTube, itu saya yang mempromosikan di YouTube. Mana mungkin setelah Acong sekarang subscribernya naik, terus tiba-tiba saya melaporkan. Enggak lah, melaporkan orang melaporkan maksudnya di ini Arab Saudi bersama orang Indonesia, itu sebenarnya bukan perkara mudah ya. Jadi itu kalau nggak cukup bukti, dan kalau misalkan orang yang melaporkannya nggak punya KTP, itu nggak bisa. Dan itu tetap setelah kita melapor, kita tuh pasti dilibatkan waktu diinterogasi di dalam penjaranya dan lain sebagainya. Oh, jadi maksudnya si pelapornya itu harus ada di situ nanti? Oh iya. Jadi nggak bisa saya melapor terus saya pulang, nggak bisa. Polisi sana itu harus cukup bukti, dan nggak mungkin lah semua. Saya tuh kalau takut tersaingi dalam masalah YouTube, mana mungkin saya mempromosikan teman-teman semua yang juga ya? Iya, sahabat Acong ikut sama saya itu punya 15 biji subscriber. Setelah ikut dengan saya, subscribernya itu melonjak, tiba-tiba dapat 1.500. Alhamdulillah, dalam waktu beberapa hari. Jadi saya memang nggak bisa melarang orang untuk suka sama saya, ataupun untuk benci ya? Tidak suka sama saya, itu silahkan, hak teman semua, hak teman-teman semua. Tapi yang jelas perlu saya klarifikasi daripada melebar kemana-mana. Fitnahnya terus. Fitnahnya melebar kemana-mana, iya. Dan ntar dulu guys.
sekarang saya ini lagi berada di kebun pinus tuh ya, lihat hujan ini. Tadinya Abi juga diam aja ya awalnya. Iya, tadinya saya nggak mau ini sih, nggak mau banyak berkomentar, takutnya saya salah salah ngomong. Sebenarnya guys, resiko jadi YouTuber di Saudi Arabia itu resikonya besar banget, berat banget ya. Termasuk juga saya, dan saya selalu ngasih masukan kepada teman-teman semua. Jadi bikin konten itu jangan sembarangan, harus dipikirkan dampak sosialnya. Nah, waktu saya kolaborasi dengan sahabat Acong, niat saya itu jadi lebih ke menghimbau untuk para TKI, khususnya para TKW ya. TKW itu tenaga kerja wanita Indonesia yang kerja di Arab Saudi, supaya jangan nikah sembarangan. Jangan sampai setelah nikah terus punya anak nggak punya identitas yang jelas, dan akhirnya terjadi seperti si Hisam itu ya. Nah, itu yang melaporkan, wallahu alam itu siapa, nggak tahu. Yang jelas ini pelajaran juga buat teman-teman semua yang berada di Saudi Arabia. Jadi bikin konten itu nggak cukup dengan apa ya ngomongnya ya, seenak perut kita. Iya, harus ditimbang. Oh iya, karena kita hidup di negara yang aturannya jelas jauh berbeda dengan Indonesia. Walaupun sekarang saya di Indonesia, saya lebih berhati-hati lagi walaupun iya, sebenarnya dimanapun juga kita harus tetap berhati-hati ya. Iya. Pokoknya sekali lagi ini mohon maaf buat yang selalu komen negatif tentang saya dimanapun berada. Saya hanya bisa mendoakan mudah-mudahan Allah selalu melindungi dan selalu memudahkan segala halnya. Yang jelas hati-hati kalau menuduh kalau tanpa bukti. Saya juga mendoakan mudah-mudahan sahabat Acong segera dibebaskan ya. Iya, sahabat Acong itu paling tidak ya, itu paling dipulangkan. Iya, pokoknya karena sahabat Acong itu termasuk overstay. Jadi TKI yang tanpa identitas. Kalau misalkan Acong punya identitas, diurus itu sama majikannya. Ya mudah-mudahan masalahnya cepat kelar. Iya, dan ini jadi pelajaran juga buat semuanya teman-teman. Iya. Yang jelas guys, saya juga merasa kaget dan merasa terpukul ketika mendengar sahabat Acong kemarin ditangkap polisi. Kaget saya juga. Saya tuh teman polisi banyak di sana, di Mekah. Saya minta bantuan sana sini. Tapi teman saya juga sebelum ngebantu nanya dulu, ini permasalahannya apa. Iya, jadi nggak sembarangan ngebantu. Kalau misalkan sahabat Acong ketangkepnya di jalan dan kasusnya lain, bukan eksploitasi anak kecil, itu semuanya mungkin bisa ngebantu ya, apalagi di masa pandemi seperti sekarang. Yang saya dengar dari sahabat saya polisi, yang katanya Acong itu eksploitasi anak kecil, memanfaatkan anak di bawah umur untuk mendapatkan uang lewat YouTube. Katanya. Kita nggak tahu juga. Iya, dan saya juga terus terang guys, nggak bisa banyak berkomentar banyak,
Tapi ya kalau misalkan polisi sana udah ngomong begini, ya saya cuman hanya bisa mendoakan mudah-mudahan sahabat Acong secepatnya dipulangkan lah. Kalau untuk Acong keluar lagi di sana kayaknya nggak mungkin, karena Acong termasuk TKI yang overstay. Tapi doa saya buat sahabat Acong, mudah-mudahan Acong selalu diberi kesehatan, kesabaran, kekuatan segala halnya. Dan mudah-mudahan masalahnya cepat berlalu dan diberikan yang terbaik ya dari Allah. Iya, jadi setiap ada kejadian pasti ada hikmah. Dan kita harus yakin. Kita juga selalu mendoakan ya buat sahabat Acong. Iya, luar biasa guys, itu cacian makian ke saya, kok heran. Suami saya tadinya diem aja, tapi saya kadang-kadang sering dapat, saya juga nggak pernah baca ya tadinya. Iya. Cuma banyak yang nge-DM. Iya. TV ini gini-gini, TV ini gini-gini. Sahabat Acong itu, sahabat Acong nih ya, itu saya yang mempromosikan. Ya gila aja, saya melaporkan lagi sahabat Acong ke polisi. Ya enggak, dan kalau melaporkan orang ke polisi itu nggak sembarangan. Ya logikanya suami saya sudah 2 minggu di Indonesia loh itu kejadiannya. Iya, katanya awas trulit, bawa-bawa nama suku. Sebenarnya itu nggak baik. Saya teman orang Madura di Jeddah, Madinah, di Mekah, apalagi itu semuanya hampir mayoritas orang Madura. Itu mau kirim siapa? Dan nggak pernah saya ngomong-ngomong bawa nama suku. Jadi kalau mau menuduh orang tanpa sebab itu hati-hati. Saya nggak mau teman-teman menjadi lebih banyak dosa lagi, makanya saya bikin video klarifikasi ini ya. Klarifikasi biar nggak lebih liar lagi ya. Mudah-mudahan setelah video klarifikasi ini teman-teman tidak menyebar fitnah lagi ya. Iya, dan itu videonya itu bukan videonya, kabar beritanya itu sampai ke Tribun News. Makanya makin banyak orang yang nge-DM saya, katanya bagaimana sekarang kasusnya sahabat Acong. Terus terang saya nggak tahu menau ya. Tapi Abi juga masih sering kontakin teman-teman di sana ya. Oh, saya itu setiap hari nanya kabarnya kayak gimana. Saya itu selalu ngasih masukan bagaimana bikin konten, jangan sampai terlibat dengan hukum. Apalagi kan hukum di Saudi Arabia itu luar biasa ya, beda sama di Indonesia karena di sana itu negara kerajaan dan budayanya juga berbeda. Makanya hati-hati, ini jadi pelajaran buat para YouTuber di manapun berada, terutama di sana ya. Iya, di Saudi Arabia. Saya sangat terpukul sebenarnya guys, sangat terpukul dengan kejadian ini. Ya Allah, kasihan banget sahabat Acong. Sebenarnya niatnya baik sahabat Acong. Dan sahabat Acong itu orangnya, adabnya itu baik banget. Adabnya itu pernah sahabat Acong itu bikin video tentang pencopet di daerah di Mekah atau di mana gitu. Itu saya tegur, Cong, kalau bikin video seperti itu hati-hati. Jadi jangan sampai nama kota suci Mekah itu tercoreng gara-gara video yang hanya ungkapan kita aja, kalau tanpa ada bukti gambar jangan. Terkecuali kalau misalkan ada pencuri terus kesut sama video kita baru. Tapi kalau hanya kita hanya untuk menjelaskan bahwa di sini ada pencuri dan setiap
teman-teman pasti saya kasih masukan, apalagi Siapapun ya. iya, apalagi kalau dilihat dari segi umur, semuanya itu semuanya umurnya di bawah saya. Dan sekali lagi, kalau teman-teman ngomong saya yang melaporkan, itu fitnah. Fitnah itu tahu kan kalian hukumnya lebih kejam daripada pembunuhan. Dan harus mikir pakai logika. Sahabat Acong itu saya yang mempromosikan di YouTube. Kalau misalkan nggak percaya, tanya aja langsung ke orangnya. Sahabat Acong itu saya yang mempromosikan. Ketika sahabat Acong itu nggak bikin video, itu saya yang telepon, Cong, kenapa nggak bikin video? Kenapa ini? Kenapa gitu? Ya mungkin segitu aja video klarifikasi dari saya. Mudah-mudahan video ini bisa meredam. Jadi biar kalau bisa lebih baik mendoakan daripada nanya sana sini. Doakan aja. Yang jelas sahabat Acong itu orang baik ya. Iya. Dan saya juga sih nganggapnya itu bukan eksploitasi, tapi ya apalah daya, pemerintah di sana nuduhnya ke sahabat Acong itu eksploitasi anak kecil. Doa saya buat teman-teman semua yang selalu setia nonton video-video saya, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya dan bisa menjalankan ibadah haji dan umroh. Amin. Jangan lupa mampir ke channel Siana. Daripada memfitnah sana sini, lebih baik Kita mendoakan ya. kita doakan sahabat Sama-sama. Acong dan Hisyam, mudah-mudahan Diberi kemudahan ya. diberi kemudahan dan kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.